Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menjadi pengembala kan. Coba tunjukkan kalau Nabi Musa tuh orang Lewi. Emang abang nggak tahu? Ya makanya tunjukkan, karena kamu yang ngomong berarti kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau Nabi Musa orang Lewi mana? Jadi Silahkan abang cari ya. seriusan bang? Aku tunggu sampai Seriusan, malam. Bang? Abang nggak tahu bang? Nggak pernah punya Taurat Musa ya bang? Udah, jangan ngeles. Jangan ngeles, tunjukkan saja kalau Nabi Musa orang Lewi. Ada kali lah bang. Cuman jangan dicontek ya bang. Bilang di aku loh bang. Aku tuh takut kali bang. Kepada bangsa itu. Lagi pula, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Itu abang Harun tuh siapa? Lah ini namun Musa berkata, maaf Tuhan. Nih coba, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Abangnya Musa aja Harun itu orang Lewi, berarti Musanya orang Lewi dong. Aduh. Ya Mbak, bang ya. Berarti Gitu Nabi ya. Musa sama Nabi Bang. Harun kakak adik. Lu bang, punya Taurat nggak sih bang? Pertanyaan Nabi saya Musa sudah mau sama ke situ. Nabi Harun itu kakak adik berarti. Iya, abang nggak tahu ya? Ya. Aku kasih tahu lagi bang. Aku kasih tahu lagi bang, saudaranya Miriam. Coba. Nama bapaknya Amram. Mau Coba dikasih tahu tunjuk. lagi? Tunjukkan. Makanya bang ya. Musa, Tunjukkan kalau mereka Musa tuh yang kakak kamu beradik. catut sebagai nabimu. Kamu nggak punya apa-apa. Ah, rugi aku ngasih tahu kamu. Tunjukkan kalau Musa dan Harun tuh kakak beradik. Lah itu barusan. Enak kan? Tunjukkan kalau Musa dan Harun kakak beradik. Barusan dibaca apa? Kok barusan tadi dia baca? Alah. Udahlah terlalu gampang sih kalau kita baca dari Keluaran 2 ya. Nih ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Nih. Aku tuh kasihan sebenarnya nggak punya Taurat. Ya kan? Nih. Ini Keluaran nih kitabnya Musa ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika tidak lama lagi, ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Ia mau mengambil sebuah peti dan kok agak gelap ya. Dan melekatkannya pada gala-gala dan lalu meletakkan bayi itu di dalamnya, menaruh peti di tengah-tengah galanya di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat agak jauh, melihat apa yang terjadi dengannya. Lalu datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayang, nah ini kok bacalah sampai bawah lah. Nih, bayi laki-laki itu dan menamainya, dia orang Ibrani. Tuh. Suku Lewi. Oh. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Fir'aun. Kok bacalah ini di sinilah. Capek aku nunjukannya. Kok nggak punya kitabnya? Nah, jangan kasih tahu lah, nanti diambil lagi. Tuh ya. Udah pergi dianya ke udah pergi. Halo Imron. Bapak. Halo, selamat Bapaknya sore Maria enggak? Agatha.
Selamat sore. Ini bapaknya Maryam bukan? Maryam binti. Iya, sepertinya namanya saja. Bapaknya Musa juga ini ya. Iya. Ada, boleh bertanya Mbak? Islam Kristen Bang. Kristen Mbak, tapi Apa? dari om saya yang kasih masuk Kristen saya Pak. Silakan. Iya, yang saya mau tanya ini masalah baptisan Mbak. Punya masalah apa di baptisan? Ya, anak saya kan kemarin di gereja udah di CD dulu deh. Ya dari kecil kan dia dibaptis, lalu di CD, habis itu di apa ya? Di CD ya. Habis dibaptis kecil, iya kan? Lalu dia ikut CD, habis itu di CD. Lalu dia dibaptis lagi, tapi di gereja lain, Mbak. Bagaimana menurut itu, Mbak? Menurut Mbak itu? Ya karena bapak gereja di situ ya ikutin aturan gereja lah. Tidak, di gereja lain, Mbak, dia ini. Di mana dia mau ke Bukan gereja dibaptis. ikutin lah aturannya. Oh iya, tapi tidak masalah baptisannya itu, Mbak ya. Dia kan Masalah dua kali dibaptis ya, 2 kali dibaptis. Karena gini ya Pak, sekarang ini gereja itu membaptis bukan dimaknai sebagai penyatuannya terhadap Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Iya. Baptisan itu kadang-kadang sekarang ini dimaknai sebagai melegalkan orang masuk ke gereja, suatu gereja. Banyak orang yang melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu makna baptisan ya. Kebanyakan yang saya lihat itu gitu, kalau mau masuk gereja sini ya dibaptis. Jadi baptisan yang sekarang kalian lakukan ini ya berubah makna, bergeser makna. Banyak yang menganggap itu sebagai suatu legalitas supaya kamu itu terdaftar di dalam gerejanya itu. Kan gitu kan? Tapi itu bukan makna sebenarnya. Karena makna sebenarnya baptisan itu adalah penyatuan kita terhadap Kristus dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3-4. Jadi itu bagaimana? Saya nggak tahu. Seperti apa mereka memaknai baptisan itu? Seperti apa tiap-tiap individu orang Kristen memaknai baptisan itu? Kalau saya, karena saya sudah mengerti baptisan, saya nggak akan mungkin melakukan itu. Gitu. Jadi ada salahnya atau tidak? Ya, tergantung masing-masing tiap orang atau tiap gereja memaknai arti baptisan itu. Kalau bagi orang yang sudah memahami arti baptisan, dia tidak akan sembarangan membaptis dirinya berkali-kali. Seperti itu. Begitu Pak Imron, oke. Halo, Pak Imron. Halo. Silakan Pak Imron. Halo, Pak Imron. Oh, ini suara saya ada nggak sih? Halo. Hilang. Oke. Suara saya ada ya. Jadi gimana? Mau dikatakan benar atau tidak? Ya tergantung tiap-tiap orang. Memaknainya itu seperti apa? Buat yang sudah tahu makna baptisan ya, kita harus berhati-hati untuk itu. Halo Ken UF. Halo Nanak 4F. Ya, Nanak 4V. Halo. halo. Islam Kristen Pak. Christian. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Ya, ada pertanyaan mau belajar dari kakak. Silakan. Saya mau tanya tentang Barabas yang digantikan, yang selepas Barabas dilepaskan menggantikan Yesus. Selepas Barabas dikeluarkan, cerita dia bagaimana itu ya? Bacalah di Alkitab Pak. Di ayat mana? Baca aja dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada itu Pak. Baca aja Pak. Selepas Barabas dikeluarkan, apa terjadi? Kau baca aja lah Pak. Capek kan? Itu nggak esensial ditanyakan. Itu baca lurus saya paham itu. Nah, jadi naik ke sini tuh juga jangan nanya karena kemalasanmu baca buku gitu loh, baca kitab gitu.
Tapi tanyalah yang sekiranya kamu tidak mengerti. Dan si Barabas ini tuh bukan rasul, bukan orang penting. Gak perlu kita bahas dia. Barabas ini siapa? Tokoh yang gak penting. Dia adalah penjahat. Halo, Aryo Panji. Halo, selamat sore. Sore, Islam Kristen. Islam. Ya, ada yang mau ditanya Pak Aryo. Iya. Itu Silakan. temanya Tuhan memang satu. Hmm. Siapa nama Tuhannya itu yang satu itu? Tuhan Yesus Nama. lah yang jelas. Yang jelas Yesus. Iya. Tidak mungkin Kalau- ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus, karena yang lain itu Tuhan tapi nggak pernah wujud. Entah Kalau kapan Tuhan dia Bapa? datang mengaku sebagai Tuhan. Kalau Bapak Tuhan bukannya? Bapa itu Allah. Bukan Tuhan. Bapa itu Allah. Allah itu apa? Tuhan bukan. Allah itu pencipta. Tuhan itu gelar. Jadi bedakan Allah dengan Tuhan. Dalam iman Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat, esensi atau zat. Tetapi Tuhan itu adalah gelar dari sang esensi tadi. Jadi Bapa itu siapa? Allah dan Tuhan. Bapak itu pencipta. Bapa itu pencipta bersama-sama dengan firman dan rohnya. Bapak pencipta, Tuhannya Yesus. Bapa mencipta bersama firman dan rohnya. Tuhan Yesus itu adalah firmannya Bapa. Berarti yang menciptakan alam semesta Tuhan Bapa Bapa dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus. bersama-sama. Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Roh Kudus itu adalah nafasnya Bapa. Berarti yang menciptakan alam semesta itu Allah Tuhan Bapa, Tritunggal. Allah Tritunggal kami menyebutnya. Allah Tritunggal. Hmm. Tuhan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Allah Bapa bersama firman dan rohnya. Yang menciptakan itu bersama-sama. Iya, Allah Tritunggal namanya. Bergotong royong apa gimana itu? Nggak bergotong royong karena Allah bukan seperti ini yang nggak punya firman dan nggak punya roh. Jadi Allah kami itu bukan Allah mati yang satu biji, satu toktil kayak gini. Allah kami itu punya firman, makanya dia bisa berfirman. Jadilah langit dan bumi. Dia punya nafas, makanya dia bisa memberikan hidup gitu. Jadi Allah itu bukan bergotong royong, tetapi dalam kesatuan esensinya dia bekerja menciptakan langit dan bumi ini serta isinya secara bersama-sama. Kayak Bapak, Iya, bersama-sama. Bapak dengan nafas Bapak, dengan badan Bapak, dengan pikiran Bapak itu gotong royong mau makan. Mau makan aja Bapak butuh gotong royong antara tubuh, roh, dan pikiran Bapak. Gitu ya. Berarti Iya dong. Karena gini Pak, kalau kayak gini, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ini mati, nggak ada firman, nggak ada suara, nggak ada nafas. Ini nggak bisa apa-apa. Jadi Allah itu jangan satu kayak gini mati, ya satu tok gitu. Dia butuh firman dan butuh roh untuk menciptakan. berarti Tuhan kalau satu itu Hidup punya harus kuasa. hidup. Iya harus hidup. Kalau satu nggak punya kuasa. Satu mati yang mana ada kuasanya, contoh batu itu satu tapi dia nggak punya firman, bagaimana dia mau berkata-kata? Dia nggak punya roh, bagaimana dia menghidupkan? Itu adalah satu Ibarat batu. yang mati. Ibarat batu kan nggak punya punya roh. firman, nggak punya roh, ya. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya itu Allah Ibarat Tuhan kalau nggak punya roh, iya bisa mati Pak, jadi batu. Jadi Tuhan kalau nggak punya roh, nggak punya nafas, roh atau nafas itu sama ya. Kalau Tuhan itu nggak punya nafas, bagaimana dia menghidupkan? Jadi kalau Allah tidak punya firman, bagaimana dia berkata kun? Ya kan, gitu. Kristen ruwet, karena kami berpikir, ya semua pendidikan, mata pelajaran di sekolah sana ruwet. Kalau kita berpikir, itu nggak akan ruwet. Kalau nggak mau ruwet, jadilah batu.
Itu ya untuk teman-teman yang di bawah ya. Kristen ruwet iya karena kami itu diuji otaknya, diuji mental kami, diuji kecerdasan kami. Kalau nggak mau ruwet ya udah jadi batu nisan aja. Nggak ruwet, insya Allah nggak ruwet. Imani saja. Nah kalau modal imani ya nggak ruwet memang. Udah pokoknya satu-satu udah gitu. Kalau orang cerdas itu memang harus ruwet berpikir. Halo, Amarai. Halo. Yuhu. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo Pak Ibnu. Ya, halo juga. Islam Kristen Pak Ibnu Kalam. Ya, masih Islam. Saya Islam. Aduh bagus ini namanya. Iya. Anak Firman. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak? Ya, saya hanya ingin menanggapi video Anda yang diskusi dengan Mikana. Saya mendukung Anda yang Trinitarian. Bahwa sang Bapa itu memang harus dibedakan dengan sang anak. Atau Elohim harus dibedakan dengan Tuhan. Ya. Atau kalau diharapkan Allah harus dibedakan dengan Tuhan. Begitu. Jadi satu-satunya Elohim adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Begitu. Kalau Bapak sendiri gimana memaknai ilah yang Bapak sembah? Bapak kan Muslim nih. Ya, Tuhan negeri Mekah, masih Tuhan negeri Mekah, bukan Tuhan Israel. Ya betul. Ya, bukan Tuhan Israel. Kan jelas Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus untuk bangsa Israel. Betul. Ya. Dan itu kalau mau kita paham, kita baca di kitab Mazmur 82. Ada banyak, sebenarnya ada tuh, itulah sebabnya kalau di perjanjian lama dan perjanjian baru selalu dipermasalahkan kerajaan. Kalau kerajaan kan berarti ada rajanya kan. Ada raja. Jadi misalnya Tuhan Yesus raja untuk bangsa Israel. Sedangkan di Al-Quran rajanya itu ya atau Rabnya itu adalah Tuhan negeri Mekah, tapi tidak pernah menampakkan diri kan, atau tidak pernah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Nah, Hanya melalui gimana tuh Pak? Kalau ada raja yang nggak pernah menampakkan diri atau menyatakan diri, gimana itu? Ibarat kata kita punya presiden, tapi presiden ini nggak pernah nongol gitu. Ya, Tuhan yang mereka pahami itu adalah Tuhan yang penjelasan, Tuhan penjelasan namanya. Hanya menjelaskan bahwa Tuhan saya itu begini. Tapi kalau Nabi Muhammad dari hadis jelas tingginya Tuhannya itu 30 meter kan, sesuai dengan hadis. Oh, kurang paham aku Pak. Ya kan ada hadisnya innallaha halaka Adam ala suratihi. Kemudian di ayat lain tingginya Adam itu 60 hasta atau 30 meter. Jadi hadis lain lagi mengatakan Allah duduk di kursinya menghakimi orang pada hari penghakiman. Allah yang dimaksud sini Tuhan negeri Mekah, ya Tuhan. Tuhan. Ya sama prosesnya dengan Tuhan Yesus kan duduk di kursinya nanti menghakimi orang. Tapi kan yang satu menyatakannya berikut ada yang menyaksikannya ya kan, contoh Stefanus gitu. Nah itu Kalau dia. yang satu ini siapa yang nyaksiin gitu? Tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya. Terus kenapa masih Islam? Iya kan Al-Quran mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ikuti saja. Berarti kitab sebelumnya benar ya kan? Iya. Jadi fungsinya dia itu apa gitu? Kitab itu ya petunjuk bagi manusia. Oh, Kan di jadi surah Al-Baqarah itu kayak ngasih dikatakan tunjuk. zalikal kitab itu kitab.
Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ulama kelompok Kitab itu kan, Jalika ya kitab itu. Ya. Tapi oleh kelompok Sunni yang lain dia roba itu menjadi haza kitab. Nah, untuk mengetahui perbedaan ini Anda baca kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu ada di situ nama-nama orang ulama yang tidak merubah. Dia tetap zalikal kitab, itu kitab. Bukan dia robah menjadi ini kitab. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir dia robah menjadi ini kitab. Jadi zalika itu bukan memiliki dua arti gitu, itu atau ini gitu Pak. Nggak, zalika itu nggak ada lain. Kalau ini haza, misalnya haza kitab, ini kitab. Haza apalagi? Bapak udah tua nih kayaknya nih Pak. Iya, saya kelahiran 60. Terus kapan mau dibaptis? Saya merasakan baptisan roh begitu. Nggak bisa. Iya, Baptisan roh itu nggak bisa. Karena Nggak bisa. iya, karena Allah itu dia walaupun roh dia juga datang dalam bentuk fisik gitu. Jadi kalau Bapak sudah merasakan baptisan itu secara roh, Anda juga harus melakukannya dalam bentuk fisik. Oh, iya. Sebab anak tunggal Allah tapi ayatnya berbunyi dari Rasul Yohanes Pembaptis, dia datang membaptis dengan baptisan roh, kan begitu. Iya, dia datang membaptis dengan roh. Maksudnya dia itu bukan hanya menggunakan air, tetapi juga dengan menyertakan roh. Ya, Kalau Yohanes hanya menggunakan air, tetapi dia yang datang setelah aku, dia membaptis kamu dengan roh. Berarti Ya. dia menyelamkan kamu Amin. selain dengan air juga dengan roh. Itu maksudnya. Gitu. Jadi ayat lain pernah para rasul itu bertanya kepada Tuhan Yesus, kan, Guru, di sana ada orang berdoa seperti kita berdoa, padahal bukan kelompok kita. Atau terus Tuhan Yesus jawab, kalau mereka itu tidak memusuhi kita, dia golongan kita. Selesai. Masalahnya kalau Jadi dia orang-orang yang tidak memusuhi Tuhan kita, Yesus itu, iya, golongan kita, tetapi maksudnya kan itu adalah golongan manusia yang baik, tapi belum tentu selamat kan? ya, Nah itu dia. Masalahnya boleh-boleh aja, ibarat kata gini Pak. Di dalam satu kolam atau sungai ada begitu banyak ikan. Yang Ya. menjadi ikan yang harus dimasukkan di dalam jalannya Petrus. Ya, Ya. memang golongannya, yang nggak di jalannya Petrus memang golongan ikan. Sama seperti yang ada di dalam jalannya Petrus. Tapi yang di jalannya Petrus ini itu yang selamat. Yang nggak di jalannya Petrus memang segolongan dengan ikan, tapi nggak selamat. ya kan masih Itu. ada lagi ayatnya yang berbunyi banyak orang yang mengaku tapi hanya sedikit yang diterima. Iya, betul. Ya, betul. Jadi yang masuk ke surga itu masuk golongan domba atau golongan orang-orang yang mengasihi sesama manusia. Itu kriteria masuk surga. Bukan Kristen kambing, tapi Kristen domba. Tapi bagaimana bisa dikatakan saya mengasihi Bapak kalau Bapak belum saya ajak baptis? Saya kan tidak butuh pengakuan manusia. Karena kasih saya akan nyata ketika Bapak menyatu juga bersama-sama dengan saya dalam baptisan. Karena baptisan itu menyatukan Bapak dengan Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kalau Bapak mau dibangkitkan, bukan hanya mati dan dikuburkan saja. Karena kalau mati dan dikuburkan aja sia-sia. Orang yang nggak beragama juga mati dan dikuburkan. Tetapi kebangkitannya itu, Ya. Bapak penting harus dapatkan itu. Itulah pentingnya kenapa di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Bapak harus belajar. Lalu apa perintahnya? Baptislah mereka dalam Ya, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Tapi saya tetap berpegang teguh pada apa yang tertulis di Alkitab, bahwa golongan yang masuk surga adalah golongan Kristen domba, sedangkan yang masuk ke neraka adalah Kristen kambing.
Aturannya sudah dibuat seperti itu. Aturannya memang sudah dibuat, tetapi domba yang gembalanya Yesus itu adalah domba yang di kandangnya Tuhan Yesus. Karena ada domba-domba lain, tetapi bukan Yesus pengembalanya. Ada. Jadi kita harus tahu dulu gembalanya yang mana nih. Ya kan Karena Tuhan boleh memberi semua orang mengaku domba. Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menjadi pengembala kan. Iya, siapakah orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengembalakan itu? Yaitu para rasul. Makanya Yesus bilang apa kepada Petrus? Petrus, kalau kau mengasihi aku sebagai Allahmu, gembalakanlah dombaku. Kedua kali dia bilang. Petrus, kalau kamu mengasihi aku sebagai saudaramu, gembalakanlah dombaku. Petrus, untuk yang ketiga kalinya dia berkata, kalau kamu mengasihi aku sebagai sahabatmu, gembalakanlah dombaku. Sampai 3 kali Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan dombanya dalam kasihnya terhadap Yesus yang sebagai Allahnya, saudaranya, dan sahabatnya. Ya, sekarang Rasul Petrus sudah wafat juga. Iya, Jadi dan siapa lagi ada yang muridnya di bawah Ya. sampai kepada episkop saya. Ya, sampai kepada saya. Belum, Bapak belum. Bapak harus melalui episkop saya. Iya, karena Tuhan itu ngasih otoritas. Iya, betul. Iya. Semua orang boleh ngaku presiden di Indonesia. Tapi hanya yang dipilih, yang diberikan otoritas kan, yang bisa beneran Ya. jadi presiden. Demikian. Dan untuk mengetahui stempel itu nanti hari penghakiman kan. Sudah sebenarnya sudah diberitahu. Enggak. Stempel itu adalah sakramen krisma. Sudah dikasih, bahkan kunci kerajaan surga udah Belum ada dikasih saksinya kepada sekarang, ratu. belum ada saksinya sekarang. Apa? Sekarang masing-masing mengaku-mengaku saja. Enggak, Nanti Yesus pada hari sudah memberikan penghakiman kunci. itu. Enggak, Kan di dalam Matius masih ada ucapannya Tuhan Yesus, nyahlah engkau dari hadapanku, kan begitu. itu Jadi masih orang ada orang yang sudah diganti. bukan, itu adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus tapi masih berbuat jahat. Gitu. Iya, Jadi makanya kunci jangan kerajaan berbuat surga. jahat, kan makanya jangan berbuat atau berbuat mengasihi sesama manusia kan. Mengasihi sesama manusia atau Kristen domba. Gampang kok rumusnya kalau mau masuk surga. Kasihilah sesamamu manusia. Sudah selesai di situ. Iya, tapi mengasihinya dalam koridor mengasihi Yesus Kristus. Karena ada orang yang beranggapan mengasihi Iya, kalau Allah. mengasihi Yesus kan mengikuti perintahnya, kan sudah selesai di situ. Karena ada Pak orang yang dia mengasihi, tapi bukan dalam koridor Tuhannya adalah Yesus gitu. Ada orang yang mengasihi sesamanya dengan cara lain, bukan dengan cara yang diajarkan Yesus. Nah, itu kan sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak memusuhi kita, dia golongan kita. Iya, kalau Bapak adalah ikan, tapi di luar dari jaring Petrus, Bapak hanya sekedar ikan. Ya, masih bisa juga dimasukkan ke surga kan. Nah, caranya Masa- supaya Bapak masuk ke surga, masuk jaringnya Rasul Petrus, baptis. Baptisan roh lebih hebat daripada baptisan air. Bagaimana kamu bisa menerima baptisan roh tapi tidak secara lahiriah? Kata Yesus di dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, bagaimana kamu bercerita tentang sorga, hal yang bersifat duniawi saja kau tidak mengerti? Saya mengerti. Coba baca Yohanes 3. Ya, coba dibacakan dulu. Ini ayat yang sangat menggemaskan ya bagi saya. Ya, silakan dibaca. Ini ya, ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertai kamu. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Ya, betul. Tahu nggak Pak artinya nih? Kalau orang tidak dibaptis, dia nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Oke, sebentar. Bagaimana mungkin? Nah ini, dijawab lagi nih. Ini Nikodemus sama seperti Bapak, belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan jikalau ia sudah tua? Nah ini Bapak ini kan udah tua nih.
Ya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan jikalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani, sifatnya jasmani. Apa yang dilahirkan dari roh, bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, makanya kenapa kolam baptisan itu menurut Jana Suci Yohanes Krisostomos itu adalah rahim ibu kita. Di mana ketika kita masuk ke dalam air baptisan dan keluar, itu sebagai rahim ibu kita. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan mau kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami bicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berbicara tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah yang tunggal. Inilah hukum itu. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat, membenci terang, tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan oleh Allah. Jadi dari sini Pak, maksud Yesus, makanya dia mengatakan, kamu harus dilahirkan, tidak hanya dari air saja, tetapi harus dari roh. Itulah yang dimaksudkan dengan baptisan. Makanya, kalaupun Bapak sudah percaya dan mendengarkan, namun Bapak kan hendak menutupi kegelapan Bapak. Menutupi kegelapan? Iya. Enggak ke situ. Jadi ketika Bapak mengatakan seperti ini, saya sudah dibaptis dalam roh. Ya, dalam roh. Iya. Tidak mungkin Bapak menerima roh itu kalau Bapak tidak dibaptis, sebab Kristus juga membaptis murid-muridnya. Ya, saya lebih percaya. Jadi Saya Yesus lebih itu tidak percaya hanya ucapannya Yohanes Pembaptis. Saya lebih percaya ucapannya Yohanes Pembaptis. Perkataan Yohanes Pembaptis selaras dengan perkataan Yesus dan para rasul. Ya. Kenapa saya katakan selaras? Kalau kamu hanya dibaptis dengan air, itu yang dilakukan Yohanes, kamu juga harus melakukan yang namanya sakramen krisma, supaya kamu diurapi. Demikian Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes, dia menerima Roh Kudus, itulah sakramen krisma. Bagaimana mungkin kamu menerima Roh Kudus kalau kamu tidak dibaptis dengan air? Kan dia datang untuk membaptis dengan baptisan roh. Iya, makanya Bapak harus melalui Yohanes dulu. Kristus Yesus saja melalui Yohanes, baru dia diurapi. Kalau dia tidak melalui Yohanes, dia tidak dinyatakan di halayak ramai. Dia bahkan tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab itulah yang tertulis. Maka Bapak pun kalau mau menerima Roh Kudus, Bapak harus juga dibaptis dengan air. Bagus. Sekarang kita buat kesimpulannya. Apakah semua orang Kristen, orang yang di luar Kristen masuk neraka semua? Betul. Apa? Betul. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, berarti sama dengan seperti Ustaz Khalid Basalama mengatakan semua orang non-Islam masuk neraka semua. Tapi adakah satu orang yang sudah dibenarkan dalam agama Islam?
Ya. Yesus berkata demikian karena dia sudah Sedangkan ilmu teologi saya tidak seperti itu. Saya memahami bahwa apa yang tertulis di perjanjian baru itu sifatnya rahmatan lil alamin. Demikian pula apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan di kitab-kitab suci yang lainnya. Begitu pengetahuan saya. Jadi saya memahami betul bahwa orang yang masuk surga di ajaran Hindu itu ada orang yang ke surga, ada orang yang ke neraka. Demikian pula di Islam ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ada buktinya? Demikian pula pengikutnya Tuhan Yesus ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Di dalam Hindu siapa? Di dalam iman Islam siapa? Tidak ada. Itu kan hanya klaim, hanya penjelasan seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, maksud saya yang beragama Hindu itu yang beriman dengan kitab-kitab Weda, mereka punya aturan sendiri untuk masuk surga dan masuk neraka. Dalam agama Hindu itu tidak ada, Pak, surga. Mereka itu Justru kata surga itu dari agama Hindu. Oke, itu kan kata serapan yang diterjemahkan dari kata keluarga lokal. samain, ya. Nirwana ke surga. Kalau di Alkitab kan samain saja, langit, tidak ada istilah surga. Oke, jadi gini Pak, kalau dalam iman Hindu kita tahu bahwa tidak ada kebangkitan di sana. Justru sering terjadi kebangkitan. Karena ada reinkarnasi beberapa kali terjadi. Reinkarnasi itu bukan kebangkitan, Pak. Tetapi Kebangkitan. dia hidup. Reinkarnasi itu kebangkitan, akan dilahirkan lagi. Jadi dunia ini, jadi dari sekarang ini dunia nyata ini bangkit di dunia yang tidak nyata. Nanti dari dunia yang tidak nyata itu bangkit lagi menjadi berkali-kali terjadi reinkarnasi. Kalau di Hindu. Oke, kalau Bukan berkali-kali untuk menghindari yang seperti itu harus ada moksa. Moksa itu jalan yang ditempuh untuk tidak terjadi lagi reinkarnasi. Kalau begitu tidak ada kiamat Hindu. dong. Kalau begitu di dalam Hindu tidak ada kiamat dong, tidak ada penghakiman. Karena itu terus beregulasi terus seperti itu. Maka di sini bertentangan dengan iman Kristen. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan adanya penghakiman. Ya, ada penghakiman kalau di Hindu. Mereka juga punya penjelasan tentang neraka dan surga. Tidak ada neraka. Dia tidak butuh Yesus atau siapa saja, termasuk Nabi Muhammad, untuk mereka masuk ke dalam surga dan neraka. Karena aturannya sudah lengkap. Lengkap untuk ajaran Hindu. Adakah yang bisa membuktikan dia telah mati terus lahir kembali, dia dengan orang yang sama? Belum ada. Ya, memang bukan tidak sama. Sekarang tidak sama. Itu suatu bisa saja dia lahir dalam bentuk binatang. Dia bisa lahir dalam bentuk binatang karena perbuatannya. Bisakah binatang itu memberikan kesaksian aku dulu adalah ini? Seperti dongeng? Tidak. Nah, makanya ketika kita diberikan akal pikiran, kita bukan menjadi orang yang hanya manut. Seperti mohon maaf ayam yang... Tetapi ajaran Hindu terbukti kebenarannya bahwa mereka juga benar. Apa yang membenarkan? Apa yang bahwa Tuhan mereka membimbing kepada kecerdasan dan mereka juga diterima doa-doanya kalau ada yang berdoa. Oke. Ya, misalnya begini, ada orang Hindu sakit terus berdoa kepada Sri Krishna, mereka juga disembuhkan. Itu kan iman. Ya, seperti juga di Kristen, ada orang Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus tapi tidak diterima. Itu kan iman yang tidak pernah terbukti. Ya. Demikian pula di Kristen ada juga yang tidak diterima doanya, tidak terbukti. Gini Pak. Banyak umat Kristen menderita hidupnya. Memang orang Kristen itu nggak ada yang bahagia, Pak. Banyak orang Kristen tidak diterima doanya oleh Tuhan Yesus.